Nah, oke teman-teman, saya kan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Ini ada kabar bagus nih teman-teman, kabar gembira mengenai updatean pemain keturunan. Baru ya tadi pagi ini sudah dikonfirmasi bahwa PSSI sudah mengirimkan proposal resmi kepada satu pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang. Ya, dia adalah sosok Emiliano Jonathan. Ini bisa menjadi kabar gembira ya, karena apa ya, kita memang membutuhkan striker, dan kali ini ya bisa dikatakan ini menjawab apa yang menjadi permintaan kita semua ya, bahwa kita harus menambah lini kedalaman di lini striker. Menurut saya untuk sosok Emiliano Jonathan ini saya akan bahas tuntas bagaimana statistiknya selama ini ya, terutama di musim ini bersama klubnya Vitesse ya, dan apakah dia memang memiliki potensi besar untuk membela timnas Indonesia atau kita harus mencari striker lain. Nah, ini sangat seru sekali untuk bahas ya. Sebelum saya lanjut ya, agar kalian besok ya kalau nonton sepak bola tidak menggunakan HP kecil ya, kemudian layar burik ya, misal layar kalian burik, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar pembesar HP. Kalian bisa lihat, wow, layarnya jadi besar. Padahal HP cuma segini, tapi kalau pakai layar ini bisa jadi besar sekali. Dan ini Full HD, sudah anti radiasi ya. Dan ini teman-teman, ini sudah ada penyangga ya, kalian bisa lihat. Kalau kalian mau meninggikan juga bisa, dan kalau misal mau ditutup juga bisa, tinggal tutup seperti ini. Nah, ini ada penyangga HP-nya juga ya, untuk HP kalian biar tidak jatuh. Jadi ini aman, bagus banget. Jadi bagi kalian yang mau, silahkan kalian cek ya di bawah kiri video ini ya, ada produknya, silahkan kalian klik di situ untuk pembelian. Oke, kita langsung lanjut mengenai sosok Emiliano Jonathan. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai statistiknya ya. Kalian bisa lihat yang pertama usianya ya, Emiliano Jonathan ini masih 20 tahun karena dia kelahiran 5 April 2004. Tingginya juga sangat menjulang ya, 178. Sebenarnya kalau dilihat saat ini, sebenarnya posisi aslinya itu bisa sebagai gelandang serang, kemudian sayap kanan, dan juga striker murni. Ya, bisa AM, kemudian right wing, kemudian juga di sini kalau saya lihat juga ya, dia juga bisa menjadi ini teman-teman ya, pemain yang ada di gelandang mid ya, gelandang sentral ya, gelandang tengah ataupun gelandang serang. Nah, ini kemudian kalau dilihat statistiknya musim ini juga sangat bagus. Oke, bersama Vitesse ya, dia sudah bermain sebanyak 10 kali, mencetak 6 gol, 1 assist, dan juga 4 kartu kuning. Ya, pemain ini menurut saya seperti preman ya, sangat impresif sekali. Menurut saya dia juga mirip sekali dengan sosok Justin Hubner. Ya, mentalnya ini mental preman, sehingga di 10 pertandingan dia mendapatkan 4 kartu kuning. Itu karena memang dia ingin menunjukkan bahwa strength ya, kekuatan dirinya dalam berlari itu sangat sulit dikejar. Dan rata-rata pelanggaran yang diterima oleh Emiliano Jonathan ini karena memang dia sedikit terpengaruh dengan emosi. Tetapi ya menurut saya dia pemain muda ya, semoga saja untuk ke depan ini akan lebih baik lagi, karena mirip sekali lah tipe, dan juga ini mirip sekali lah tipenya ini dengan sosok Justin Hubner. Oke, kemudian ya di 10 laga, bahkan 11 kemarin, 5 laga terakhir ya, di 5 laga terakhir dia selalu bermain 90 menit saat melawan Ajax U21, kemudian FC Emmen, kemudian The Grass Cup ya, klub dari ini nonton ya kayak Simon, kemudian FC Volendam ya, klub dari ini nonton ya Mauro Silstra, kemudian Den Bosch ya, dia selalu bermain 90 menit. Ini menunjukkan bahwa setelah dia pulih dari cedera ya, kemampuannya sangat luar biasa sekali. Nah, oke, ini untuk statistiknya ya, dan kemudian kita akan bahas, Bang, bagaimana dengan peluang dirinya. Dia sudah dalam hal ini dikonfirmasi ya, PSSI sudah mengkonfirmasi untuk memanggil dirinya. Apakah ya ini akan menjadi keputusan tepat ya bagi dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia? Jawabannya jelas tepat. Bahkan dirinya juga sudah mau untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Tapi ya, ini ada tapinya. Saat ini Federasi Belanda ya, untuk tim U21 Belanda ya akan melakukan training camp. Kabar terbaru yang saya dapatkan bahwa Emiliano Jonathan masuk ke radar timnas Belanda U21. Nah, saya ulangi lagi, Emiliano Jonathan untuk training camp nanti ya di bulan 11 akan masuk timnas Belanda U21. Jadi ini juga akan membuat dirinya bingung ya, apakah akan segera berangkat ke Jakarta atau memang menghadiri ya training camp atau TC yang akan dilakukan oleh timnas Belanda U21.
Kita belum tahu apa yang menjadi keputusan dari ini teman-teman, Emiliano Jonathan. Yang jelas saat ini PSSI sudah menyodorkan ya proposal untuk pemanggilan dirinya ke timnas Indonesia. Ya, secara garis besar ya, kalau dilihat memang pemain ini sangat berpotensi sekali ya. Semenjak dirinya sembuh dari cedera, ya ini lagi-lagi ya, semenjak dirinya sembuh dari cedera ya musim lalu, dirinya sangat beringat sekali ya. Bahkan kalau dilihat, kalau di posisi wing ya, di right wing ya, di sayap kanan, kita memang sudah memiliki seseorang Mangun di situ, strike di situ. Tetapi ya kita juga membutuhkan pemain yang memang murni di situ ya, pure di situ ya. Jadi kalau dilihat memang kita yang membutuhkan Emiliano Jonathan ini agar kita juga memiliki strike 2 ya. Maka saya bilang strike 2. Emiliano Jonathan ini mampu dan juga cerdas dalam membuka ruang. Itu adalah tantangan yang sangat bagus nantinya. Ya, itu adalah peluang yang sangat bagus nantinya jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia. Kemudian, memang selama karirnya ya di area divisi ini dia sudah bermain banyak ya bersama UEFITC U17, U18, U21 ya. Kemudian memang untuk karir internasional ya, saya lihat memang dia belum pernah dia dipanggil dipanggil di timnas Belanda ya. Ini yang menjadi potensi mengapa kita bisa mendapatkannya, karena dia belum sama sekali dipanggil oleh timnas Belanda. Jadi ya kalau dia nanti dipanggil timnas Belanda di bulan November nanti, ini akan menjadi pemanggilan pertama. Makanya kita juga agak sedikit bimbang ya, dan juga sedikit bingung apakah dia akan menerima ya dalam hal ini pemanggilan dari Belanda atau memang dia harus berangkat ke Indonesia. Tapi lagi-lagi ini adalah keputusan yang menurut saya juga sedikit membingungkan karena usianya juga relatif muda. Nah, kemudian ya, kalau dilihat dari sisi apapun, ya kita memang sangat membutuhkan pemain ini ya. Karena dia juga muda, kemudian dia mau membela timnas Indonesia. Bahkan dia juga sudah mengutarakan untuk mau membela timnas Indonesia. Itu yang poin yang saya dapatkan dari sosok Emiliano Jonathan ini. Ditambah lagi kalau dilihat memang saat ini ya bulan November, kemudian Desember, Januari sepertinya akan sulit bagi para pemain keturunan untuk datang ke Jakarta dan diproses. Mungkin SOP bisa ya untuk datang, tetapi untuk prosesnya itu sepertinya belum karena ada transisi pemerintah. Sehingga ya prosesnya itu mungkin akan disempakkan dengan Kevin Dick antara bulan Februari atau Maret. Nah, itulah teman-teman kurang lebih kabar dari Emiliano Jonathan. Semoga saja ya dirinya memang benar-benar mau ya dipanggil oleh timnas Indonesia karena PSSI sudah memanggil ya dengan proposal resmi dirinya untuk datang ke Jakarta. Semoga panggilan ini juga segera ditindaklanjuti oleh sang pemain yakni Emiliano Jonathan ya.